Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang kenapa zakat al-fitrah atau zakatul fitri itu diwajibkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, zakatul fitri ada dua kata. Yang pertama zakat, yang artinya tumbuh berkembang dan juga bisa artinya suci. Yang kedua al-fitri atau al-fitrah. Al-fitrah itu artinya kesucian. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ar-Rum, fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah ciptakan untuk manusia. Kemudian bisa artinya al-fitri yang berarti iftar, berbuka. Makanya Idul Fitri itu bisa diartikan kembalinya kebiasaan untuk makan seperti biasa. Yang sebelumnya kita berpuasa, maka pada 1 Syawal itu kita berbuka, makan. Dan orang-orang yang atau kaum muslimin, orang-orang yang merayakan Idul Fitri 1 Syawal itu dianjurkan makan terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian kenapa atau mengapa zakat al-fitri ini wajib dikeluarkan? Untuk ini mari kita simak hadis Rasulullah SAW. Hadis ini dari Ibnu Abbas, Allah meridainya, Allah meridai keduanya, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab atau dalam sunannya, Sunan Abu Daud. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdukan zakat fitrah atau zakat fitri. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-shalah fahiya sadaqatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-shalah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdukan zakat fitrah untuk pensucian, membersihkan orang yang berpuasa, dan kemudian memberi makan kepada orang miskin. Dan siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka disebut dengan zakat atau zakat fitrah. Dan siapa menunaikannya sesudah sholat, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tujuan dari zakat fitrah itu atau zakat fitri itu adalah mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa. Apa yang dibersihkannya itu? Dalam hadis itu disebutkan minal lagwi wal rafath. Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan, dari hal-hal yang berkaitan dengan al-lagwi atau al-lagwu wal rafath. Apa itu al-lagwu? Al-lagwu itu adalah kalamun batil, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia dan tidak dibolehkan juga di dalam syariat kita tentunya. Dan yang kedua adalah ar-rafath. Ar-rafath itu artinya ucapan, perkataan yang mengandung keji atau porno. Maka di bulan suci Ramadan ini, saudara-saudaraku, terkadang kita, mulut kita, ucapan kita tidak terkontrol. Bisa saja kita melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, yang sia-sia, atau perkataan yang keji.
Mungkin mata kita masih bisa kita jaga, telinga kita masih kita jaga, ucapan kita tidak jaga. Baik itu ucapan yang kita keluar yang keluar dari mulut kita secara langsung atau mungkin yang kita tulis. Ya, di handphone, di pesan kita, di WA dan segala macamnya. Maka ini akan berdampak kepada puasa kita itu baik atau tidaknya. Dengan adanya zakat fitrah ini akan mensucikan, membersihkan segala hal-hal yang kotor yang merusak pahala puasa kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin timbul pertanyaan di antara kita. Bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Artinya orang yang betul belum diwajibkan berpuasa seperti anak kecil atau mungkin perempuan yang haid atau yang sedang menyusui atau yang hamil, kan mereka tidak wajib berpuasa, dibolehkan berbuka. Apakah mereka tetap wajib membayar zakat? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan tentang fardu zakat ini, wajibnya zakat ini. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Umar, Allah meridai keduanya, Rasulullah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamarin atau sa'irin atau aqatin atau zabibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari gandum berupa kurma, kemudian anggur kering, ya, atau keju. Kepada siapa? Kepada laki-laki, zakarin atau unta, dan perempuan, hurrin, baik dia merdeka maupun budak, dan termasuk saghirin atau kabirin, baik dia yang kecil maupun yang sudah dewasa, baik masih anak-anak maupun yang masih dewasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitri itu diwajibkan kepada siapa saja. Tidak disebutkan secara khusus untuk orang berpuasa atau kepada orang yang tidak berpuasa, tapi umum. Baik itu yang tidak berpuasa maupun yang berpuasa. Tetap selagi dia berada di bulan suci Ramadan dan dia adalah orang Islam, maka wajib untuknya membayar atau dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau dia adalah orang yang menjadi tanggungan seseorang, maka orang yang menjadi tanggungan itu atau yang menanggung itu adalah membayarkan zakat orang yang ditanggungnya. Dan juga dalam hadis yang lain, dari hadis yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri, Allah meridainya, juga menjelaskan secara eksplisit, yaitu membayar atau fardunya membayar zakat fitrah itu kami keluarkan, kunna nukhrizu zakatal fitrah wa kana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri yang pada waktu itu Rasulullah bersama kami, hidup bersama kami, kata Abi Sa'id Al-Khudri, sa'an min ta'amin, berupa 1 sa' dari makanan, itu makanan pokok maksudnya, baik itu dalam bentuk syairin, yaitu gandum, kemudian dalam bentuk kurma, atau zabibin, atau dalam bentuk anggur kering, atau aqitin, dalam bentuk keju. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 sa' dibayar, yaitu seukuran, yang 1 sa' ini beda-beda pendapat memang. 1 sa' ini bisa dalam artian menurut pendapat mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah atau kalangan Al-Hanafiyah itu 3,8. Dan sa' ini dibedakan lagi tentang makanannya. Ya, ada yang mengatakan kalau dia adalah bur, ya, bisa dalam bentuk setengah sa', 1,9. Kemudian ada yang mengatakan sudah pasti 1 sa' itu 3,8 kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, di kalangan para imam mazhab yang lain, yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hanabil, Ahmad bin Hanbal, Allah merahmati mereka semua, itu dijelaskan tentang bahwasanya 2,5 kilogram, ya, 1 sa'. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
orang yang membayar zakat fitri ini, baik dia laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun orang yang sakit ataupun orang yang sehat, selagi dia masih di bulan Ramadan, maka dia wajib mendapatkan perintah ini, yaitu membayarnya. Kecuali adalah orang tersebut, dia, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang bukan Islam. Ya, atau mungkin dia bayi, belum lahir di bulan Ramadan, tapi lahirnya ketika nanti Syawal, sudah selesai sholat Aid Fitri ya. Tapi kalau dia lahir sebelum Aid Fitri, sholat Aid, maka dia tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Umumnya hadis Rasulullah SAW tadi. Nah tentu secara khusus kepada orang yang berpuasa, maka inilah hikmah yang didapatinya apa? Yaitu membersihkan jiwa, diri, maksudnya orang yang berpuasa. Dan zakat fitri itu juga disebut dengan zakatul abdan namanya, zakat tubuh. Zakat tubuh ini berlaku untuk siapa saja. Selagi berada di bulan suci Ramadan, baik dia berpuasa, karena memang sudah saatnya dan kewajiban dia untuk berpuasa, atau dia tidak berpuasa, karena belum wajib untuk berpuasa, seperti anak kecil, atau bayi, atau balita, atau dia mengalami keadaan, ya, sakitkah, atau bagi perempuan mengalami haidkah, atau nifaskah, sehingga dia tidak berpuasa kebanyakan hari, atau tidak berpuasa sama sekali di bulan suci Ramadan, seperti orang yang sakit, yang betul-betul diberi rekomendasi oleh dokter tidak bisa melakukan puasa, atau bagi orang yang memang di saat bulan Ramadan itu terpaksa dia untuk tidak berpuasa karena ada pekerjaan yang sangat memberatkan baginya, ya, tentu tetap wajib bayar zakat fitri. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah manfaat atau hikmah yang pertama bagi kita yang berpuasa untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua adalah tu'mah lil masakin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam bentuk kepedulian, ibadah sosial tentunya. Jadi manfaat yang dirasakan oleh orang yang menerima zakat ini, zakat fitri itu adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Makanya zakat fitri itu memang dikhususkan kepada orang fakir miskin. Karena hadis ini menjelaskan secara khusus tu'matun lil masakin. Meskipun ada yang mengatakan bahwa zakat fitri itu bisa dibagikan kepada asnaf yang lain. Tapi secara khusus untuk zakat fitri ini adalah dikhususkan kepada orang-orang fakir miskin. Tujuannya apa? Menyenangkan mereka. Sehingga mereka bahagia, sehingga mereka merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Ugnuhum 'anis su'al dzalikal yaum." Kayakan mereka, puaskan mereka dari meminta-minta pada hari itu. Jangan ada yang minta-minta lagi, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang miskin di hari raya itu. Maka kayakan mereka. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah itu malah membolehkan, bahkan afdal kalau umpamanya bayar zakat itu dengan uang. Karena kebutuhan mereka itu di saat hari raya itu mereka yang lebih tahu bagaimana untuk itu. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalau kita menyimak mengamati dari jumhur ulama, zakat fitri itu afdalnya adalah membayar dengan makanan pokok yang ada pada waktu itu. Karena dalam berbagai hadis Rasulullah SAW yang kebanyakan menyampaikan bahwasanya dibayar dalam bentuk bahan, ya, ta'am, makanan, yaitu berupa gandum, ya, berupa kurma, berupa keju ataupun anggur kering yang ada di satu daerah. Maka di satu daerah kita, di negeri kita ini adalah beras, maka kita memberikan zakat dalam bentuk beras. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah kewajiban membayar zakat itu. Bahwasanya kita membayar zakat itu ada faedah pahala yang sangat dapat kita lakukan sudah pasti, dan fungsinya tadi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar kepada kaum muslimin dan kaum muslimat orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini, yaitu adalah rahmat keberkahan, rahmat kesucian. Maka Allah tidak menginginkan kita kotor di bulan suci Ramadan ini. Melalui zakat fitrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang untuk pembersihan itu, yaitu minal lagwi wal rafath, dan juga peduli kepada saudara-saudara kita yang
miskin. Walaupun mungkin ada zakat mal gitu ya kan, tapi kan zakat mal tidak mesti harus bulan Ramadan kita tunggu membayarnya. Ya, kalau memang sudah sampai haulnya di bulan Sya'ban, bayar di bulan Sya'ban, tak boleh ditunda-tunda. Ya. Ada zakat fitri yang untuk mengatasi kaum atau orang-orang saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang miskin yang tidak mampu. Dengan itu, begitu indahnya saudara-saudara, syariat ini peduli kepada ubudiyah, yaitu peribadatan kita kepada Allah secara mahdha melalui puasa, dan juga ibadah kita secara ghair mahdha dalam bentuk ibadah sosial, itu peduli kepada saudara-saudara kita yang muslim dari kalangan orang-orang yang miskin atau orang yang fakir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memanfaatkan momen ini, apalagi kita masih ada waktu untuk bisa membayar zakat fitrah, bayarlah segera, jangan sampai kita membayarnya, apalagi kita membayarnya ketika khatib sudah naik atas mimbar atau setelah selesai sholat Idul Fitri dikerjakan. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah sedekah biasa. Dan bagi orang kita, tentunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berpuasa atau tidak berpuasa, kalau dia tidak membayar zakatnya, maka tetap dianggap hutang. Maka dia tidak terhapus. Tetap harus dibayar, saudara-saudara. Dia tetap dianggap hutang. Maka oleh karena itu, tunaikanlah zakat fitrah itu. Dan kemudian tentu bagi orang yang berpuasa, ada berupa ancaman tentunya. Ancamannya apa? Seperti disampaikan dari Ibnu Abbas, Allah meridai keduanya, bahwasanya siyamus shaim, itu pahalanya orang berpuasa akan menjadi mu'allaqan. Mu'allaqan itu bergantung. Bisa saja pahalanya tak sampai, bisa saja pahalanya berkurang, bisa saja pahalanya itu tidak sempurna. Karena kita tahu pada puasa, pahalanya orang berpuasa itu adalah pahalanya orang yang tanpa batas. Karena puasa itu kata Allah dalam hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku yang membalasnya. Dan biasanya semua ibadah itu berbatas, tapi puasa, khusus untuk bulan puasa, untuk orang yang berpuasa, pahala ibadah orang puasa itu tidak berbatas. Kenapa? Karena ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan, maka jangan sampai pahala kita ini, pahala puasa kita berkurang kalau kita tidak membayar zakat atau bahkan tergantung. Tergantung artinya bisa saya tidak sampai, bisa tidak sempurna, dan bahkan mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa, padahal kita sudah capek ya, berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, dan segala macamnya, termasuk berhubungan suami istri, menggauli istri, atau bercampur dengan istri, kita tahan di siang harinya, tapi ternyata sia-sia yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak bayar zakat fitri. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran kita, dengan konsistensi kita dalam Israel ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.